Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan juga kesempatan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sopian Tirepasika, asal dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepribadian Big Five Personality terhadap reaksi emosi pada mahasiswa saat pembelajaran daring. Di dalam diri seseorang tentunya memiliki kepribadian individual. Kepribadian ini juga menunjuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. J. Pace dan J. Pace menyatakan bahwa Big Five ini adalah satu kepribadian yang dapat baik memprediksi atau menjelaskan mengenai perilaku. Kepribadian seseorang bukan semata-mata karena material fisik, akan tetapi ada sesuatu ketertarikan dengan aspek psikis yang menjadi perpaduan kesatuan kepribadian. Maka dari itu, setiap reaksi emosi dapat menjelaskan perilaku seseorang. Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lalu Chaplin dalam saparianya merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dan organisme mencangkup perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya lalu dan perubahan perilaku. 5 traits kepribadian itu diantaranya ada extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, lalu ada openness to new experience, yang merupakan ialah suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun ini. Lalu diekspresikan melalui bentuk-bentuk emosi seperti amarah, kesedihan, takut, kenikmatan atau rasa cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Zhang mengatakan banyak yang menduga bahwa trait Big Five ini mempunyai pengaruh terhadap proses berpikir. Berdasarkan terkait pengaruh kepribadian terhadap reaksi emosi pada mahasiswa saat kegiatan belajar daring ini, nampaknya reaksi emosi masih terlihat tidak stabil. Seringkali di antaranya mahasiswa saat melakukan pembelajaran dalam jaringan ini mengalami reaksi emosi yang seperti mudah marah, menangis karena memikirkan jaringan yang tak kunjung stabil ataupun memikirkan data internet yang terbatas. Belum juga para mahasiswa dituntut untuk memahami pembelajaran ini. Lalu, mengacu pada surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Berdasarkan survei, pada mulanya kebijakan ini dirasa tepat di awal pandemi. Akan tetapi kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring yang mengakibatkan para pegiat pendidikan merasa kurang efektif. Salah satu teori yang merupakan yang digunakan untuk pendekatan para psikologi untuk melihat kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Terdapat 5 trait terbagi kepada di extraversion, yaitu kepribadian yang memiliki erat kaitannya dengan kenyamanan ketika berinteraksi atau dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada openness, yang dimensi ini merupakan mengacu pada kemampuan untuk berpikir terbuka atau bertoleransi tinggi. Orang dengan tingkat openness-nya tinggi cenderung imajinatif, kreatif, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang mencoba untuk hal-hal baru.
Dan ketiga ada conscientiousness, yaitu dimensi ini merupakan berkaitan dengan kesungguhan hati untuk meraih tujuan. Orang dengan conscientiousness-nya tinggi cenderung menyukai keteraturan, mempersiapkan diri, juga menyukai jadwal yang jelas. Lalu selanjutnya ada agreeableness, yaitu dimensi yang mengacu pada kemampuan beradaptasi dan keramahan, yaitu seseorang yang dengan tingkat agreeableness-nya tinggi cenderung memiliki kelembutan hati, ketertarikan pada orang lain, merasa empati, lalu senang menolong, pemaaf, lalu juga kooperatif. Lalu yang terakhir adalah neuroticism. Dimensi ini merupakan berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Mampu menahan tekanan. Orang dengan tingkat neuroticismnya tinggi memiliki kecenderungan untuk mudah cemas, gugup, lalu mudah tersinggung. Suasana hati pun mudah berubah. Pengembangan sifat kepribadian ini pada mahasiswa berada pada masa emerging adulthood, sehingga ada satu temuan yang kuat muncul dari literatur ini adalah bahwa orang dewasa muda cenderung untuk demikian menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam sifat-sifat yang menunjukkan kematangan sosial yang lebih besar menurut penuturan Robert dan Rockjack. Secara khusus, antara usia 18 dan 40, perubahan sifat kepribadian pada masa dewasa muda ini setidaknya sebagian dipengaruhi oleh faktor genetik yang berdasarkan fenomena yang telah ditemukan pada penelitian ini, bagaimana gambaran pengaruh dari kepribadian Big Five personality ini terhadap reaksi emosi pada mahasiswa saat kegiatan belajar daring, dan apa sajakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepribadian terhadap reaksi emosi. Berdasarkan teori-teori yang telah saya kumpulkan dari peneliti terdahulu, secara garis besar merupakan bahwa kepribadian Big Five personality ini merupakan ada keterkaitannya dengan reaksi emosi pada mahasiswa. Pada metode penelitian, saya menggunakan kualitatif deskriptif pada tahap ini. Pada tahap pertama yaitu menentukan masalah melalui data, fakta, lalu fenomena. Lalu pada tahap kedua yaitu merumuskan masalah melalui fenomena yang dijelaskan pada latar belakang. Lalu yang ketiga pengumpulan data melalui data primer yaitu observasi dan kuesioner dari Trinanda Anugrah Besma. Lalu data sekunder yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepribadian Big Five personality dan pembelajaran daring, itu adanya pengaruh terhadap reaksi emosi pada mahasiswa saat pembelajaran daring, yang mana mahasiswa berada pada masa emerging adulthood yang ditandai peningkatan yang diamati secara luas dalam stabilitas emosional, keramahan, dan kesadaran selama pada masa emerging adulthood. Akan tetapi pada masa pembelajaran daring ini para mahasiswa mengalami ketidakstabilan emosi yang menyebabkan mereka mudah marah atau mudah menangis. Kepribadian adalah sesuatu yang mempengaruhi pada reaksi emosi seseorang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepribadian The Big Five personality terdapat 5 dimensi kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap reaksi emosi saat pembelajaran daring. Dan ada penelitian lain untuk menguatkan penelitian ini yang berjudul Pengaruh Big Five dan Coping Stress terhadap kecerdasan emosi pada mahasiswa kedokteran di Jakarta. Yang secara garis besar bahwa sebagian mahasiswa koas di Jakarta 49% cenderung kreatif, imajinatif, dan terbuka, sehingga mahasiswa koasisten ini yang mengalami stres dapat berpikir secara kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, mereka juga mudah terbuka dengan orang lain sehingga mereka bisa mencari dukungan kepada orang untuk memberikan suatu saran akan masalahnya yang ia hadapi.
Hasil wawancara melalui 6 informan mengenai pengaruh kepribadian Big Five personality terhadap reaksi emosi pada mahasiswa saat pembelajaran daring, yaitu 5 dari 6 mahasiswa mengalami adanya reaksi emosi yang tidak stabil karena proses pembelajaran daring, dan 1 dari 6 orang mahasiswa menunjukkan mengalami berkurangnya interaksi sebagai makhluk hidup yang bersosialisasi. Kesimpulan bahwa pada penelitian ini, peneliti melihat adanya pengaruh kepribadian Big Five personality terhadap reaksi emosi pada mahasiswa saat belajar daring, yang mana mahasiswa berada pada masa emerging adulthood yang ditandai peningkatan yang diamati secara luas dalam stabilitas emosi, keramahan, dan juga kesadaran pada masa emerging adulthood ini. Akan tetapi, pada saat pembelajaran daring, para mahasiswa mengalami sebaliknya, ialah ketidakstabilan emosi yang menyebabkan mereka mudah marah ataupun sedih. Saran, sebaiknya pembelajaran daring ini lebih memperhatikan apa yang menjadi pengaruh reaksi emosi pada mahasiswa, sehingga sebagian mahasiswa tidak akan mengalami tidak stabilannya pada reaksi emosi. Lalu, sebaiknya pembelajaran daring ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk pembelajaran tatap muka, karena untuk menstabilkan reaksi emosi yang diakibatkan pembelajaran daring ini. Lalu yang terakhir, yaitu penting untuk mahasiswa menguasai cara-cara untuk dapat menstabilkan reaksi emosi seperti relaksasi